saya kira kita sebagai imam itu kekuatannya adalah ekaristi dan doa. Itu sabda Allah. Selamat pagi pemirsa YouTuber. Kita berada di Paroki Elar, di depan Gereja Elar. Di sini yang sudah bertahun-tahun menjadi pastor parokinya adalah Pater Lawrence Kuil. Hari ini kita mau berbincang-bincang sejenak dengan beliau tentang pengalaman hidupnya sebagai imam Tuhan di paroki ini, tentang suka dukanya sebagai pastor paroki Elar. Pater Lawrence, sudah berapa tahun bekerja di paroki Elar ini? Tahun berapa ke sini, Pater? Februari 2013. Oh, 2013. Jadi sudah 10 tahun lebih 10 ya. tahun lebih. Sebelumnya di mana, Pater? Ya, sebelum saya ke Elar itu di Werang sendiri 13 tahun. 13 tahun. Pastor paroki Werang. Pastor Sebelumnya itu pastor paroki Nunang yang meliputi juga wilayah Werang itu oke. 6 tahun. Oke. Juga pernah beberapa tahun sebagai pastor rekan di paroki Rekas ya, Pak? Ya, itu dari 4 sampai dengan 96. Ya. Pater ditabiskan imam tahun berapa? Tanggal 29 September 1992 Di mana, Pater? di Kefa. Oh, Pater asal dari Kefa ya? Ya. Dari Kefa, Pulau Timur. Setelah imam langsung ditempatkan di Nunang. Nunang, di Keuskupan Ruteng. Ya, ya. Kita mulai dari yang menyenangkan, Pater. Apanya yang menyenangkan di Elar ini? Ya, lingkungannya menyenangkan, dan yang menyenangkan juga itu banyak orang kecil yang sangat respect terhadap itu kehadiran seorang imam. Pelayanan pastoral apa saja yang Pater buat? Ya, katekesi yang saya buat untuk keluarga, untuk anak-anak. Biasanya katekesinya dibuat kapan, Pater? Waktu menjelang penerimaan sakramen? Ya, itu saya buat pada saat itu. Lalu kalau kunjungan ke stasi KBG juga buat pengajaran agama? Ya, itu semua. Ya, saya tidak pernah abaikan itu pembinaan yang berkaitan dengan katekesi. Kalau misa-misa, kalau komunitas basis KBG ada juga? Ada. Kapan biasa dibuat? Itu terutama bulan Mei dan Oktober. Oh, disatukan dengan doa rosario? Rosario, tapi juga kunjungan untuk misalnya misa syukur atau berbagai kebutuhan. Tahun ini Keuskupan mencanangkan tahun ekonomi berkelanjutan. Ya. Kira-kira apa saja yang baru di tahun ini terkait dengan penguatan ekonomi umat, Pater? Ya, program yang saya buat pertama, saya motivasi umat bahwa kita banyak mengharapkan kopi untuk itu mendukung kita hasil kopi, tapi kita tidak berpikir bagaimana kita membuat kopi berdaya. Karena itu program utama itu cari itu pemupukan atau pemupukan perawatan kopi, peremajaan. Lalu itu yang kedua, dalam bulan Februari sampai dengan April itu kami kuliner mingguan. Oh, jadi Kuliner setiap hari Minggu setelah misa orang bawa hasil hasil kuliner dan ditawarkan pada Nah, umat. Yang uang yang terkumpul itu dari KBG itu 9 juta. Oh, jadi KBG yang mengadakan kuliner. Kuliner bawa ke sini Dan setelah umat misa antusias. Umat antusias sebelum. habis sebelum misa. Oh, habis sebelum misa. hanya- Pastor parokinya beli juga tidak? Saya beli juga. Terkait dengan karya sosial, di sini cukup banyak umatnya hidup sederhana. Karena itu penguatan ekonomi umat itu sangat penting. Apa saja yang dibuat oleh Pater di sini untuk menguatkan ekonomi umat? Ya, ekonomi umat saya terutama menggerakkan koperasi. Oh, jadi Pater Saya kerjasama dengan Kopkardios, koperasi. Kopkardios minta untuk bagaimana kami bantu. Saya bilang itu yang saya suka. Oke, koperasi karyawan dioses ya, Ruteng.
Pater, di sini juga budayanya khas ya. Di sini budaya Rajong. Bukan? Budaya Biting dengan Budaya Biting dengan Rembong. Rembong. Ah. Ya, kira-kira budaya ini menurut Pater bagaimana? Masih sangat kuat mempengaruhi hidup umat. Ya, itu sangat. Yang saya lihat itu hubungan anak rona anak punya itu kan tahap itu kalau pergi makan di anak rona anak punya itu yang namanya pantang itu sangat kuat dibandingkan dengan mangrebar. Ya, Kalau dia bilang anak rona anak punya tidak boleh makan daging ayam di situ, mereka hanya makan itu. Oh. Pater, kita berada di gereja Elar. Pelindungnya Santo Yohanes Pemanggil. baik. Ini arsitektur gerejanya juga menarik, Pater. Di belakang itu ada gambar Yesus. Yesus yang bangkit. Ini dari kayu. Ini semua peninggalan dari Pater Otto Voller ya. Ya, ini altar dengan itu gambar peninggalan dari Pater Otto Voller. Praktis Pater Otto Voller dari Jerman ini yang menjadi pendiri ya gereja dan paroki dan berpuluh-puluh tahun menjadi pastor paroki. Lalu kekuatan lain apa yang Pater peroleh sebagai imam dalam menjalankan tugas yang berat? Ya, saya kira kita sebagai imam itu kekuatannya adalah Ekaristi dan doa. Dan sabda itu memang itu ya renungan atau khotbah itu kan saya dari dulu harus selalu siap. Apalagi sebagai misionari sabda Allah. Dan nah, itu saja ketiga kekuatan bagi saya itu menurut saya. Ekaristi, Perjumpaan dengan umat, Ekaristi dan sabda Allah. Sebagai imam ini setelah 31 tahun masih punya mimpi, kerinduan Pater untuk umat itu apa? Ya, Apa harapannya? Harapan untuk umat? saya adalah supaya umat hidup baik. Pater, jadi pemirsa luar biasa ya. Kerinduan Pater ini satu bagi umat, supaya umat hidup baik. Hidup baik ini sungguh berarti holistik, tidak hanya baik dalam relasi dengan Tuhan, tidak hanya baik dalam relasi dengan sesama, tapi juga baik dalam kehidupan ekonomi, sejahtera dan berbahagia secara penuh dan total. Terima kasih Pater Lorenz. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.